Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Megawati dari SD Ramah Sejahtera. Ananda, hari ini kita akan belajar tentang rukun iman kelas 1 SD. Video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang rukun iman. Jangan lupa sebelum belajar diawali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah mengetahui apa itu rukun iman? Nah, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Anak-anak, rukun artinya landasan atau dasar. Dan iman artinya percaya atau yakin. Jadi anak-anak, rukun iman adalah dasar keyakinan seorang muslim atau mukmin. Ya, nah, rukun iman berarti pilar atau pokok yang wajib kita percaya. Nah, rukun iman adalah pokok atau fondasi utama. Ibarat bangunan rumah, pasti ada dasar fondasinya. Rumah yang fondasinya kuat akan kokoh berdiri, sementara rumah yang fondasinya lemah akan mudah goyah. Sama seperti kita, orang yang imannya kuat akan sangat taat kepada Allah. Sebaliknya, jika orang imannya tidak kuat, maka akan banyak mengingkari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman berarti pilar atau pokok yang wajib kita percayai. Nah, kepercayaan ini kita wujudkan dengan cara membenarkan dan meyakini dari dalam diri atau hati kita. Kita mengakui secara lisan atau dari kata-kata, mengamalkannya dalam bentuk tindakan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, rukun iman itu ada 6. Apa saja ya? Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya percaya dan yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Esa ya. Tuhan kita hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah, meminta pertolongan dan berdoa hanya kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya percaya dan yakin adanya malaikat Allah. Nah, anak-anakku sekalian, malaikat adalah makhluk gaib. Gaib itu artinya tidak nampak. Jadi kita tidak bisa melihat malaikat, teman-teman. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Nah, anak-anakku sekalian, malaikat selalu taat kepada Allah. Nah, jumlah malaikat itu sendiri yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu yang pertama malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki, malaikat Israil bertugas mencabut nyawa, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala, malaikat Munkar bertugas menanyai di alam kubur. Begitu pula dengan malaikat Nakir, dia juga bertugas menanyai di alam kubur. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka dan malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya kita percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Kitab Allah itu merupakan petunjuk hidup bagi kita manusia. Kitab Allah ada 4 anak-anak, yaitu yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab suci umat Islam adalah kitab Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita agar kita selamat dunia dan akhirat.
Lalu yang keempat yaitu iman kepada Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah artinya kita percaya dan yakin bahwa Allah telah menugaskan Nabi dan Rasul manusia pilihan yang diutus untuk bertugas menyampaikan kebenaran kepada manusia. Nah, jumlah nabi yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, anak-anak sekalian bisa menghafalkannya dengan menggunakan lagu. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya kita mempercayai bahwa hari kiamat akan terjadi. Kiamat itu apa sih? Apakah Anda ada yang tahu? Kiamat artinya adalah hancurnya seluruh alam. Jadi semua kehidupan di dunia ini akan berakhir dan semua perbuatan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini akan dihitung. Yang banyak berbuat baik akan masuk surga, sedangkan yang banyak berbuat jahat akan masuk neraka. Nah, anak-anak sekalian, mau masuk surga atau masuk neraka? Dan yang terakhir, rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar ini artinya kita mempercayai adanya ketentuan Allah. Semua peristiwa yang kita alami yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus berusaha dan berdoa, tetapi Allah yang akan menentukan semuanya. Sama seperti kalau kita ingin pintar, kita harus belajar. Ananda sekalian harus selalu belajar supaya pintar. Jadi itulah semua tadi rukun iman yang ada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Baiklah Anda sekalian, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.